Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa kembali dalam Rema, Renungan Masa Advent. Renungan ini disadur dari Renungan Natal dari Christianity Today, Masa untuk Takjub. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini dengan tema buah yang tak terduga dari kemandulan. Bagian firman-Nya diambil dari Lukas pasal pertama ayat 39 sampai 45. Berbunyi demikian. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara terkasih, suatu hari saya duduk di sofa dan menangis. Masih mengenakan pakaian yang saya pakai secara casual. Saya baru saja pulang ke rumah dari kelas dengan kesadaran bagai batu dingin di perut saya. Saya tidak cukup sehat untuk menjadi seorang guru. Saya tidak dapat menyelesaikan program pasca sarjana saya. Saya tidak mendapat peluang waktu atau energi yang dibutuhkan untuk melakukan satu hal yang saya pikir Tuhan telah pimpin saya ke arah itu sepanjang hidup saya. Bagai taman yang saya tanami, yang saya rawat sejak kecil, yang kini mulai tumbuh, namun sebentar lagi akan mati. Jadi saya menyerah. Tidak ada yang dapat dilakukan selain berdoa agar Tuhan menjalankan sesuatu yang indah dalam semua keterpurukan ini. Saya berdiri di tengah-tengah impian yang mati. Tak yakin bagaimana atau apa yang harus ditanam kembali. Meski beberapa waktu yang berbeda dan dengan implikasi yang berbeda, saya menemukan sebuah kisah di dalam silsilah Yesus dan cara Elisabet membangun rumahnya di tengah puing-puing impian yang tercabut. Penderitaannya karena impian yang hilang makin diperparah oleh aib yang ditimbulkan akibat kemandulan di daerah wilayah timur kuno. Namun sesaat kemudian Tuhan membalikkan kisahnya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, serunya. Dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan semua orang. Ini adalah sebuah pengharapan yang tumbuh dengan lembut dan menghijau di tengah gelapnya tanah yang mengejutkan. Tuhan memiliki spesialisasi dalam melakukan perbaikan yang sangat luar biasa. Elisabet bukan hanya akan melahirkan seorang anak laki-laki di usia tuanya, melainkan ia mengandung seorang anak yang akan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Saudara terkasih, saya masih berada di sebuah sofa dengan tisu yang kusut terkepal di tangan ketika seorang pria dengan bijaksana yang sekarang menjadi suami saya membantu saya memilah-milah apa yang masih tumbuh di taman. Benih-benih yang ditanam oleh Tuhan
yang terlewatkan oleh saya. Bertahun-tahun kemudian, saya memanen buah yang berbeda dari yang pernah saya bayangkan. Buahnya sangat baik. Saya anggap ini sebagai sebuah pembalikan kecil dalam diri saya sendiri. Tuhan mengambil impian saya yang telah sia-sia dan mengubahnya menjadi sebuah realitas melalui pengajaran dan pemuritan. Hal-hal yang lebih sesuai dengan hasrat hati saya dibandingkan mengajar di ruang kelas. Saya telah tumbuh dan membuat rumah yang saya tanami ini dengan cara yang tidak dapat saya bayangkan. Pembalikan-pembalikan yang Allah lakukan ini memenuhi halaman-halaman kitab suci. Ingatlah tentang kelahiran Ishak dari Abram dan Sarah yang sudah tua. Kebangkitan Yusuf dari budak menjadi penguasa di Mesir. Dan bagaimana rencana Haman menghancurkan orang-orang Yahudi digagalkan oleh 2 orang Yahudi yang diangkat Tuhan ke posisi kekuasaan di masa pembuangan. Kisah-kisah ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan membalikkan keadaan dan menghadirkan keselamatan dengan cara yang paling mengejutkan. Semua ini merupakan bayang-bayang dari pembalikan yang paling mengejutkan. Tuhan lahir sebagai bayi untuk membuka jalan bagi surga, di mana yang terakhir menjadi yang pertama. Ia mengalahkan maut dan bangkit dari kubur sebagai yang sulung dalam kebangkitan, menebus kita sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Pembalikan utama yang menjungkir balikan semua kerajaan dan kekuasaan inilah yang pertama-tama ditunjukkan melalui situasi Elizabeth. Memiliki anak berarti dia tidak lagi disebut mandul, menghapus rasa malunya. Akan tetapi bayi yang dikandung Maria akan menghapus rasa malu abadi Elizabeth. Ketika salam Maria sampai ke telinga Elizabeth, maka melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus dan dapat berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu." Kekaguman Elizabeth kepada Tuhan semakin bertambah-tambah ketika Sang Juru Selamat dunia ada di dalam kandungan, datang melalui pintu rumahnya, melalui seorang perempuan perawan. Bayi dalam rahim Elizabeth pun melonjak seperti harapan kita yang tumbuh karena bayi Maria telah datang untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara terkasih, sang bayi yang adalah Tuhan Yesus sedang menuntun kita pulang menuju langit dan bumi yang baru. Sebuah kota yang indah di mana kematian tidak ada lagi. Sampai saat itu tiba, Dia akan menanamkan kehidupan baru dalam diri Anda dan saya. Allah memberi kita sesuatu yang lebih baik daripada dunia ini. Dia memberikan dirinya bagi kita. Saudara sekalian, renungkanlah apa yang Allah lakukan dan Allah kerjakan dalam hidup kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita.